Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 2 pekan yang lalu, Mark Zuckerberg itu dituntut oleh 2 lembaga terkemuka di Amerika Serikat. Yang pertama adalah pemerhati hak asasi manusia dan yang kedua adalah pemerhati media sosial. Mereka menuntut Mark Zuckerberg segera turun dari jabatannya sebagai CEO Facebook lantaran dia diketahui telah selama ini mengetahui bahwa Facebook itu adalah corong disinformasi, corong hoaks, dan menjadi salah satu perantara bagi rusaknya mental manusia. Facebook mengetahui masalah itu dan Mark Zuckerberg mengetahui masalah itu, tetapi mereka tetap pada platformnya yang menunjukkan bahwa selama ini mereka lebih mementingkan profit daripada tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Ya, kita memang mengetahui bahwa Facebook selama ini mendapatkan banyak sekali kritikan, tetapi kita juga mengetahui bahwa kritikan-kritikan itu ternyata tidak cukup mempan. Jangankan Facebooknya berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, dia justru malah diikuti oleh media-media sosial yang lain. Jadi Facebook adalah pelopor bagi platform media sosial yang kita kenal sekarang. Dan kita sekarang tidak bisa menghitung saking banyaknya media sosial yang ada. Ada TikTok, ada Snapchat, ada Twitter, ada Aquagelas, ada Aquagalon, ada Setra Ramos, ada Bimoli, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di antara semua media-media sosial itu, mereka semuanya mendapatkan keuntungan sama seperti Facebook, dan mereka juga mendapatkan kecaman sama seperti Facebook, karena mereka telah menghancurkan mentalitas masyarakat. Di episode ini, kita akan bahas salah satu kerusakan mentalitas masyarakat yang disebabkan oleh media sosial. Jadi, saya harap Baraya menyimaknya sampai habis, agar kita sama-sama bisa belajar untuk menciptakan kembali kesadaran untuk diri kita dan orang-orang terdekat kita. Yuk kita mulai. Baraya, waktu kecil kita tuh sering berkelahi dengan teman-teman kita. Apa yang jadi masalahnya adalah karena kita terlalu terbuka. Kita terlalu menunjukkan apa isi benak kita. Jadi, kalau kita menginginkan sesuatu, kita mengambilnya atau kita merebutnya. Kalau kita disakiti, kita langsung membelas pada waktu itu juga. Itulah yang jadi masalahnya. Ketika kita berkembang, semakin dewasa, semakin besar, semakin baik, semakin bijak, neokorteks kita menjadi pelopornya. Neokorteks di situ kemudian membuat diri kita menjadi tidak terlalu menunjukkan apa yang diinginkan oleh benak kita. Jadi kalau kita disakiti, kadang-kadang neokorteks berkata tahan, sabar, santai, dia bos kita. Kalau misalkan kita dirugikan, maka sabar, dan kalau kita marah-marah juga belum tentu masalahnya selesai dan sebagainya. Jadi neokorteks itu memberikan kepada kita perlindungan, benteng, agar kita tidak melakukan reaksi-reaksi yang berlebihan seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan kemunafikan. Jadi maksudnya kalau kita disakiti kemudian aku baik-baik aja kok. Nah, itu sebenarnya bukan kemunafikan, itu adalah perkembangan dari neokorteks yang menunjukkan bahwa dia itu sudah siap sebagai manusia, sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal itu, neokorteks berfungsi dan berperan sebagai opsir yang memenjarakan karakteristik-karakteristik buruk manusia. Di antaranya apa? Kebencian. Kebencian itu adalah sebuah virus yang saya ilustrasikan sebagai virus yang mungkin aja bisa bertahan dan baik-baik saja dalam tubuh kita, tetapi kalau kita tularkan kepada pihak yang lain, kepada inang yang lain, maka di inang yang lain itu dia bisa berkembang lebih besar lagi dan bermutasi, bisa menjadi sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ketika dia ditularkan kepada pihak yang lain lagi, maka mungkin saja mutasinya menjadi lebih besar lagi dan lebih tidak terkendali lagi. Saya mulai ceritanya dari kisah Mahabharata. Baraya mungkin sudah tahu. Jadi ceritanya adalah dulu ada 2 saudara yang mereka itu saling kasih, saling baik-baikan, yaitu Destarata dan Pandu. Yang jadi masalah di situ adalah bahwa Destarata itu adalah seorang yang sangat kuat, sangat sakti, kecuali bahwa dia adalah seorang yang buta. Walaupun dia buta, dia tetap sayang pada adiknya sampai pada ketika dia waktunya untuk diangkat sebagai raja, ternyata dia dibatalkan menjadi raja gara-gara dia buta. Yang diangkat kemudian itu adalah adiknya Pandu. Dia sebagai kakak tetap menyayangi, tetap mencintai adiknya, tetapi di situ mulai ada kebencian kecil dalam dirinya. Dan kebencian itu sebagian besar mengarah pada takdir ilahi, bukan kepada adiknya. Kenapa saya sebagai sulung anak raja tidak menjadi raja hanya gara-gara buta? Kenapa Tuhan membuat mata saya buta?
Ketika kebencian itu ada dalam dirinya sendiri saja, maka kebencian itu tidak bisa mengalahkan kasihnya kepada adiknya. Tetapi ketika kebencian itu ditularkan kepada iparnya, Sangkuni, kepada istrinya, Gandari, kepada anak-anaknya, diantaranya Duryudana, maka kebencian dalam inang-inang yang baru itu menjadi lebih besar, menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Bertahun-tahun kemudian kebencian itu dipupuk dan semakin lama semakin besar, jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan oleh Destarata sendiri. Akhirnya apa? Kebencian itu berdampak pada tewasnya 4 juta orang dalam perang Baratayuda. Cerita ini menekankan tentang apa yang saya katakan tadi, bahwa virus kebencian itu mungkin saja awalnya kecil, tetapi ketika dia ditularkan, dia akan berakumulasi, menjadi besar, dan daya rusaknya itu benar-benar menjadi sangat fatal. Dan apa yang dirusak oleh kebencian ketika dia menguasai diri kita? Hal pertama yang dia rusak itu adalah nalar. Nalar manusia yang sangat sederhana itu adalah nalar manusia yang bisa membedakan misalkan oposisi biner. Jadi begini, saya bilang bahwa dia tidak tinggi. Apakah dia pendek? Tidak selalu pendek, mungkin saja dia tingginya ideal. Ada saya katakan bahwa dia tidak ganteng, bukan berarti dia jelek, bisa aja dia biasa-biasa aja. Tetapi kalau orang yang sudah dikuasai kebencian, maka logika paling sederhana itu pun tidak akan bisa dia kuasai. Jadi kemarin lalu misalkan ada channel yang mengkritik saya, bukan mengkritik, itu menghujat saya besar-besaran, mengatakan saya pembohong dan sebagainya, guru ngibul dan sebagainya. Apa pasalnya adalah karena saya berbeda pendapat dengan Ustadz Basalamah terkait dengan satu hal yang sesungguhnya tidak kontekstual, tidak pas sebenarnya. Nah, logika berpikirnya itu adalah kalau ada 2 orang yang berbeda pendapat, maka yang satunya pasti benar, yang satunya pasti salah. Atau yang satunya pasti benar, jujur, dan yang satunya pasti berbohong gitu. Jadi kalau ada 2 perspektif yang berbeda, salah satunya pasti bohong gitu. Kalau ada 2 pendapat yang berbeda, salah satunya pasti bohong. Ini logikanya di mana? Tapi kan orang-orang yang membenci itu, logika paling sederhana sekalipun tentang oposisi biner, dia nggak ngerti gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya bilang bahwa ini tidak hitam, bukan berarti ini putih gitu. Kalau saya katakan bahwa ini bukan HP, bukan berarti ini kereta api gitu. Jadi semua orang mengetahui itu. Saya bersumpah semua orang yang memiliki nalar logika itu pasti mengetahui itu. Jadi ketika ada 2 orang yang berbeda pendapat, bukan berarti salah satunya bohong. Itu hanya perbedaan pendapat. Tetapi karena orang itu pembencinya luar biasa, dia membuat channel hanya untuk menjelek-jelekan pihak lain. Jadi bencinya tuh niat banget. Karena kebenciannya sudah terlalu besar, maka logika paling sederhana pun dia tidak paham itu. Makanya filosof-filosof Yunani di zaman dulu menyebut filosof itu atau filsafat itu artinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap kearifan. Begitu, karena benci itu tidak mungkin nyambung dengan logika, tidak mungkin nyambung dengan filsafat. Dan ini muncul gara-gara media sosial. Jadi media sosial itu telah membebaskan apa yang selama ini dikerangkeng oleh otak. Dulu otak itu setiap mau menyampaikan kebencian, gak berani, takut, nanti takut jadi masalah dan sebagainya. Jadi ada bagian neokorteks yang berpikir secara rasional dan moral untuk menghentikan apa yang kita maui, kan seperti itu. Tetapi media sosial memberikan kita fasilitas untuk anonimus, sehingga kita tidak bertanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi berikutnya. Kita kan sekarang begitu enak untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan hate speak, menyebarkan kata-kata yang buruk kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Ada artis rambutnya nggak sesuai selera kita, rambutnya jadi jelek sekarang mah. Emang kenapa sih dengan itu gitu? Ada orang yang dibully habis-habisan, bahkan beberapa di antara yang dibully itu sampai bunuh diri gara-gara tidak kuat dengan bullying yang diberikan oleh orang-orang yang lain. Dan orang-orang yang ngebully itu mengatakan apa? Aduh, segitu aja, nggak kuat mental. Kalau nggak kuat mental, jangan jadi selebriti, bunuh diri, nyusahin orang, bla 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 gitu. Dia menjadi penyebab kematian orang lain. Dia membunuh secara literal orang lain. Tetapi ketika orang itu sudah meninggal, dia tidak ada simpati, tidak ada empati, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Kalau Baraya membunuh orang, Baraya sakit, Baraya takut, Baraya gemeteran, itu pasti.
Tetapi ketika di media sosial Baraya melakukan itu, Baraya merasa lepas tanggung jawab. Nah, kenapa seperti itu? Karena masalah kedua setelah nalar yang dihancurkan oleh kebencian itu adalah mentalitas manusia. Mental untuk berbuat baik, mental untuk berempati, mental untuk bersimpati dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu hancur, rusak akibat kebencian. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Baraya akan kehilangan kebahagiaan. Jadi hal pertama yang dirusak oleh kebencian itu adalah nalar, dan yang kedua itu adalah mentalitas, dan yang ketiga konsekuensi dari kedua itu adalah kebahagiaan. Baraya tidak lagi bisa melihat secara objektif, Baraya hanya bisa melihatnya secara subjektif. Dan karena itu Baraya menjadi takut pada sesuatu yang sesungguhnya tidak menakutkan, dan Baraya dekat sama sesuatu yang sesungguhnya sangat berbahaya. Disitulah ketidakbahagiaan Baraya akan meresap kuat ke dalam diri dengan ditunjukkan apa? Misalkan indikasi-indikasi yang kuat dari orang-orang yang tidak berbahagia karena kebencian adalah bahwa dia hanya bisa bahagia ketika lawan yang dia anggap sebagai lawannya itu jatuh, menderita. Kita senang, yeay. Kita merasa iman kita itu naik setelah kita mengetahui agama lain ada cacatnya. Gitu. Jadi iman serendah apa sih yang dia hanya bisa kuat setelah melihat cacat agama lain? Tapi itulah yang terjadi pada para pembenci, dan dia bahagia ketika orang lain jatuh. Jadi orang-orang yang normal itu, orang-orang yang hatinya baik, suci, bersih, tulus, itu dia senang sama hal-hal yang sangat sederhana, simple. Dia duduk di depan jendela, dia lihat hujan, dia seneng, dia merasakan ada keberadaan ilahi di depannya. Kalau dia lihat kucing, dia merasakan bahwa itu adalah salah satu makhluk yang lucu, dia seneng dengan itu. Jadi orang-orang bahagia itu tidak usah bersenang-senang karena dia sudah bahagia secara internal. Itu normal. Tetapi orang yang penuh kebencian, dia tidak bisa seperti itu. Dia hanya bisa bahagia setelah melihat orang lain menderita. Dia senang ketika misalkan bangsa Cina itu kena musibah, kena apa, dia senang seperti itu dan sebagainya. Nah, itu muncul dari orang-orang yang hatinya, benaknya dipenuhi oleh kebencian. Jadi kebahagiaannya itu levelnya ada pada level terendah seperti itu. Dan kalau kebahagiaannya pun sudah direnggut oleh kebencian, apalagi masalahnya? Yang keempat yang akan direnggut oleh kebencian itu adalah independensi. Jadi orang-orang yang membenci itu, orang-orang yang tidak bahagia itu akan membuntuti orang-orang yang dibencinya itu. Jadi di-stalk terus. Ada guru gembul, ditontonin terus hanya untuk apa? Dicari kejelekan-kejelekannya, kelemahan-kelemahannya. Ditungguin. Ada orang yang dibenci, dicari media-media apa yang ngejelek-jelekin dia gitu. Jadi karena apa? Karena sumber kebahagiaan dia itu adalah kejatuhan pihak lain, maka dia akan terus-terusan mencari celah kejelekan-kejelekan orang lain. Dia baca buku hanya untuk mencari kesalahan dari pihak lain. Dia baca artikel di internet hanya untuk menunjukkan, meneguhkan bahwa pihak yang lain itu salah dan sebagainya. Makanya kalau dia baca buku, dia pilih-pilih. Dan kalau sudah levelnya 4 seperti itu, sebenarnya dia sudah tidak lagi menjadi manusia. Karena definisi yang paling umum tentang manusia yang kita pahami itu adalah bahwa kereta lewat. Bahwa yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk berakal budi. Maksudnya makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti. Itu adalah karakteristik, itu adalah definisi manusia yang paling sederhana. Ketika dia kebenciannya sudah menghapuskan itu semua, ya dia batal jadi manusia. Tetapi itu bukan puncaknya. Ada masalah berikutnya. Setelah 4 hal tadi itu direnggut oleh kebencian, ada satu hal lagi yang direnggut, yaitu apa? Harapan untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang membencinya luar biasa, dia gak bisa nerima kritikan sama sekali, dia gak bisa menerima sudut pandang dari pihak lain, gak bisa pokoknya. Pokoknya saya ini benar, pokoknya dia itu salah, pokoknya apapun yang terjadi dia salah, hahaha, dia salah, hahaha, dia berusaha untuk, jadi seperti itu. Jadi karena itu maka dia kehilangan harapan untuk bisa memperbaiki diri. Kan begini Baraya, setiap manusia itu punya benar dan punya salah. Bagaimana caranya untuk menjadi benar adalah untuk dengan cara mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Nah, orang-orang ini kehilangan harapan untuk memperbaiki diri karena apa? Karena dia tertutup untuk mengetahui kesalahan dirinya sendiri, kesalahan kelompoknya, kesalahan golongannya, kesalahan dari identitas yang diakuinya.
Kalau sudah dia kehilangan seperti itu gara-gara kebencian yang luar biasa terhadap pihak lain, maka dia telah kehilangan harapan. Dan ini adalah bencana yang paling besar. Maksudnya, kalau Baraya memiliki indikasi-indikasi yang tadi itu, tapi Baraya masih mau menerima kritik, Baraya masih aman, karena harapannya masih ada. Baraya masih bisa kembali menjadi orang lain, menjadi orang yang lebih baik. Itu pasti. Tapi kalau Baraya sudah menutup diri, menutup kuping, menutup hati, maka tidak akan ada lagi harapan, dan Baraya selama-lamanya akan menjadi pembenci. Pembenci berarti dia tidak bahagia, dia tidak bernalar baik, dia tidak independen, dia tidak memiliki mentalitas sebagai manusia, dan dia tidak lagi memiliki harapan. Kalau Tuhan memang dalam tanda kutip benar-benar menciptakan neraka, maka saya yakin neraka itu ada di dalam hati para pembenci. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.